Apakah eh, materinya sudah terlihat di layar? Sudah Bapak. Belum, Bapak. Belum kelihatan. Sudah, Bapak, sudah. Sudah. Nih. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dalam mata kuliah Tatwa, nih, Tatwa Hindu. Nah, jadi hari ini adalah hari pertemuan kita yang selanjutnya bahwa saya ingin menyampaikan materi mengenai bagaimana ya membangun kepribadian mahasiswa berbasis Tatwa dalam kerangka konsep manusia Hindu. Ya. Nah, perlu kita ketahui secara bersama bahwa manusia Hindu idealnya menjadi orang yang suputra. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ya orang Hindu itu atau seorang anak idealnya menjadi orang yang seputra dalam artian ya dari kita lihat etimologi kata su artinya baik, putra artinya seorang anak. Anak yang memiliki budi pekerti, begitu juga moral yang baik, beretika, dan dimanapun dia berada. Ya. Nah, jadi dalam perspektif Tatwa Hindu, jadi pembentukan karakter ini berlandaskan pada ajaran Dharma. Ada ajaran Dharma, sebagaimana ajaran Dharma itu kita ketahui sebagai kebenaran yang universal, kebenaran yang sangat utama. Demikian, kalau kita melihat juga bahwa di dalam kepribadian kita, di dalam kehidupan kita, kita hidup ini karena adanya Atman, teman-teman. Jadi badan ini bisa bergerak, bisa mendengarkan, ya bisa melihat. Nah, indera-indera kita itu ya bisa merasakan dan melihat sesuatunya karena adanya Atman sebagai kesadaran suci di dalam diri. Nih. Serta karma pala sebagai konsekuensi etis dari setiap tindakan. Namun, membentuk karakter sesuai cita-cita Dharma tidaklah mudah, karena berbagai pengaruh negatif modern ini kerap menggeser mahasiswa dari jalan pembinaan moral dan spiritual. Oleh sebab itu, mahasiswa Hindu dituntut untuk senantiasa meneguhkan diri pada Dharma agar mampu menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan masyarakat, terutama masalah yang dihadapi umat Hindu. Nah, inilah yang menjadi alasan dasar kenapa ya mahasiswa terkhusus mahasiswa Hindu harus mempelajari tatwa sebagai tempat di mana kita harus mencari aturan, mencari yang namanya ajaran-ajaran yang bersifat normatif, bersifat yang namanya memberikan kita arahan kebaikan di dalam kehidupan ini. Nah, kalau di dalam Hindu, hal ini disebut sebagai konsep Dharma. Nih. Nah, jadi setidaknya ada 4 peran penting yang secara hakiki dimiliki oleh mahasiswa. Nah, jadi ada 4 peran penting ini, teman-teman, yang sejatinya memang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ya. Yang pertama, peran moral. Apakah itu peran moral? Jadi, kemampuan menjalankan nilai-nilai etis. Nah, nilai-nilai etis yang maksud adalah nilai-nilai yang memiliki kebaikan, menjunjung dharma, serta menjadi teladan dalam berperilaku yang benar. Yang kedua, peran sosial, jadi partisipasi aktif dalam membantu, melayani, dan memecahkan persoalan masyarakat demi harmoni sosial. Jadi kehadiran mahasiswa di dalam masyarakat, ya tentunya memiliki kontribusi yang positif ya teman-temannya. Di sebagaimana mahasiswa hadir memberikan solusi, uh, memberikan jalan-jalan tengah terhadap permasalahan hiruk pikuk yang terjadi di masyarakat. Nah, namun jangan sampai ya kita sebagai mahasiswa, terutama Hindu ya, mahasiswa Hindu, nah, memberikan stigma-stigma negatif terhadap ataupun menjadi uh, pionir-pionir yang kiranya memiliki karakter-karakter yang destruktif atau karakter yang negatif di masyarakat. Jangan sampai ya. Nah, jadi sehingga peranan sosial ini ya untuk memecahkan persoalan masyarakat demi harmoni sosial, jadi kehadiran mahasiswa inilah yang kiranya dapat membantu di masyarakat. Nah, yang ketiga
ya. Jadi ada peran akademik ya yang harus dimiliki mahasiswa, yaitu sebagai upaya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan prestasi ilmiah sebagai dasar kontribusi nyata. Nah, jadi sebagaimana mahasiswa memang tugasnya untuk belajar, tidak hanya belajar secara kognitif saja. Ya, jadi secara akademik maupun non akademik. Ya, secara kognitif ya itu tentang pengetahuan, secara afektif tentang sikap, perilaku gitu. Yang harus memang mencerminkan menjadi seorang mahasiswa dan ya, secara psikomotor, yaitu mahasiswa harus memiliki sebuah keterampilan atau hard skill yang memang harus dimiliki. Nah, jadi jangan hanya sebatas kita belajar di kampus, sebatas meraih prestasi akademik, ya, melainkan harus juga memiliki prestasi di bidang non-akademik, sehingga menunjang keterampilan psikomotor. Ya. Yang keempat, jadi ada peranan politik. Nah, jadi bukan berarti mahasiswa harus terlibat dalam partai politik, tidak. Ya, dalam artian keterlibatan dalam mengambil keputusan publik, advokasi kepentingan umat, memperjuangkan kebijakan yang berdasarkan dharma. Nah, disinilah peranan penting dari mahasiswa itu. Nah, jadi ketika kita sudah menginjak di bangku perguruan tinggi, nah jadi mau tidak mau, siap tidak siap, ya, secara konsep, ya, manusia Hindu berdasarkan tatwa, ya, menurut Sesano Hindu kita, jadi inilah empat peranan yang harus diingat, dijalankan oleh mahasiswa itu. Peranan moral, peranan sosial, peranan akademik, dan politik. Nah, dari tadi kita membahas tentang manusia Hindu. Manusia Hindu. Nah, apa dan siapakah manusia Hindu itu? Perlu kita ketahui, ya, dalam konsep Hindu, manusia pertama, ya, dalam Purana, ya, itu disebut sebagai Swayambhu atau Swambu. Nah, jadi yang artinya makhluk berpikir pertama yang menjadikan dirinya sendiri. Nah, di dalam Hindu, manusia pertama kali adalah Swambu atau Swayambhu. Nah, jadi yang artinya makhluk yang berpikir pertama kali. Nah, jadi manusia Hindu adalah manusia atau adalah makhluk yang mampu berpikir, ya, yang disebut sebagai manu dan menyadari dirinya. Nah, maka dari itu ya, dalam tatwa Hindu manusia merupakan kesatuan badan jasmani yaitu sarira dan jiwa suci. Itu disebut sebagai Atman atau jiwatman yang menjiwainya. Atman inilah bersumber kesadaran yang membuat manusia terus berkembang secara psikofisik menuju kesempurnaan. Sebagai ciptaan pertama yang berpikir, Swayambhu menjadi simbol bahwa manusia diberi kemampuan menggunakan budi untuk menapaki dharma dan mencapai tujuan hidup spiritual. Jadi kata manusia, nah itu tidak terlepas dari bahasa Sanskerta juga, yaitu manu. Nah, manu itulah berpikir. Nah, maka dari itu, kita beruntung hari ini menjadi manusia adalah makhluk yang memiliki indera pikiran, teman-teman. Demikian juga secara kosmologis penciptaan, jadi manusia sebagai kesatuan jiwa dan badan dipandang sebagai buana alit atau mikrokosmos yang merefleksikan buana agung atau makrokosmos. Nah, jadi manusia ya dalam Hindu itu kita sering disebut sebagai buana alit atau mikrokosmos. Nah, apapun yang ada di buana agung di alam semesta ini juga ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu Hindu memandang antara manusia demikian juga dengan alam. Nah, sejatinya manusia dan alam itu memiliki integrasi yang sama. Nah, dari proses penciptaan, ya, dari unsur yang menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam tatwa Hindu, keselarasan antara keduanya menunjukkan bahwa manusia menyimpan unsur-unsur kosmis, unsur-unsur alam, dan memiliki tanggung jawab menjaga harmoni semesta. Manusia juga disebut makhluk tri pramana, yaitu mampu berpikir, berkata, dan berbuat yang menegaskan keunggulannya sebagai subjek moral. Nah, dalam artian subjek moral adalah hanya manusia ya sebagai
bahan atau sebagai tempat sebagai orang yang melaksanakan ajaran-ajaran kebaikan itu. Karena manusia sudah diberikan sebuah keunggulan, ya, yaitu memiliki triprebana, bisa berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, kalau binatang memiliki uh, dwi permana, hanya bisa berbuat, berjalan, ya, dan begitu juga bisa bersuara, ya. Kalau tumbuh-tumbuhan hanya memiliki eko permana, ya, dia tidak bisa berkata, dia juga tidak bisa berpikir, ya, tumbuh-tumbuhan hanya bisa eh, hidup dan tumbuh gitu. Dalam ajaran sesana, kemampuan ini harus diarahkan sesuai dharma, sehingga setiap pikiran, ucapan, dan tindakan menjadi sarana mengembangkan diri sekaligus menjaga keteraturan sosial. Untuk mencapai kebahagiaan, seseorang mahasiswa harus mampu mengendalikan diri secara internal maupun eksternal. Pengendalian ini dilandasi tatwa tentang kesucian pikiran, ucapan, dan tindakan yang diwujudkan melalui praktek panca, yamo, brata, catur, paramita, dan trikaya parisuda. Jadi ketiga ajaran etis ini membimbing mahasiswa menata diri agar selaras dengan dharma dan mampu mengembangkan karakter spiritual yang luhur. Nah, jadi di dalam pembelajaran tatwa ini ya tentu sudah banyak kita membahas mengenai apa sih itu Panca Yama Brata, apa itu Catur Paramita, dan apa itu Tri Kayo Parisuda. Nah, tentu teman-teman rasanya sudah membahas hal itu dan mengetahui di mana sih pokok ajaran dari Panca Yama Brata, Catur Paramita, dan Tri Kayo Parisuda. Nah, itulah landasan ya atau itulah sebenarnya ajaran-ajaran normatif yang ada di dalam Hindu yang mengajarkan kita ya senantiasa untuk berperilaku sesuai dengan kebenaran yang ada di masyarakat. Kebenaran yang di masyarakat mengacu pada kebenaran-kebenaran takwa yang ada di dalam teks-teks suci kita. Nah, itu perspektif Hindu saya bilang. Nah, tentu saya akan bahas sedikit mengenai Panca Yama Brata ya, sebagai bahan ingatan kita bahwa Panca Yama Brata berarti 5 pengenalan diri yang terdiri dari ahimsa. Ya, jadi tidak melakukan kekerasan. Yang kedua ada Brahmacari yang artinya tidak melakukan hubungan eh, kelamin atau hubungan suami istri selama masa menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu ketuhanan kalau di dalam Hindu ya. Jadi masa Brahmacari ini adalah masa di mana orang menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan yang dimaksud adalah di dalam ajaran tatwa ini kita mempelajari teks-teks suci. Ya, seperti membaca Sarasa Muscaya, membaca Kitab Bhagavad Gita, membaca ajaran-ajaran Slokantara, dan mempraktekkan di dalam kehidupan yang menjadi laku di setiap hari gitu. Nah, jadi yang ketiga, ya, itu ada satya, yang artinya menepati janji kepada siapapun. Nah, jadi dikatakan di dalam Sarah Samustaya bahwa ya, kebenaran yang paling diidealkan atau kebenaran yang paling tertinggi di antara kebenaran itu adalah melakukan satya. Nah, jadi satya itulah menepati janji, teman-teman. Jadi dikatakan dharma yang paling agung itu adalah satya, kebenaran untuk menepati janji gitu. Nah, jadi satya ini terdiri dari 5. Ya, ada satya wacana, ya, tepat terhadap perucapan kita, satya laksana, ya. Jadi kita satya kepada laksana kita. Satya hordaya berarti kita tepat dengan kata hati, menepati kata hati. Ya, satya mitra itu eh, setia kepada teman kita. Yang terakhirlah satya laksana. Ya, jadi Satya Laksana ini adalah kita tepat terhadap perilaku kita sesuai dengan ajaran Dharma. Jadi demikian ya satya yang dimaksud oleh Hindu ada 5 macamnya. Nah, jadi kalau bisa kita melaksanakan kelima hal itu, itulah yang disebut sebagai Dharma yang utama. Nah, itu menurut kitab Sarasa Muscaya. Nah, yang keempat ini ada Awyawaharika yang artinya melakukan usaha-usaha berdasarkan kedamaian dan ketulusan hati. Dan kelima, di dalam ajaran Panca Yama Brata ada Astea yang artinya tidak curang dan tidak mencuri.
Nih, jadi Astia ini ya reastu di angan-angan mau palo juga iko. Walaupun di dalam hati dan pikiran kita gitu, kita menginginkan milik orang lain. Nah, itu mau pahala juga. Pahala juga iko tuh. Nah, itu juga akan memberikan pahala hasil. Jadi Astio ini ya jangan sampai kita ingin memiliki milik orang lain. Boleh kita mengagumi, tapi jangan sampai ingin memiliki orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Kita boleh memiliki yang sama seperti orang lain tentu atas dasar dharma, ya. Kita mencari uang atas dasar dharma, ya. Kita membeli sesuatu atas dasar uang yang kita dapatkan melalui jalan dharma, seperti kita ya bekerja, gitu juga buka usaha atau bisnis-bisnis yang lainnya. Gitu. Nah, demikian juga di dalam konsep tatwa, ya, kita mengenal konsep catur paramita. Jadi catur yang artinya empat, sedangkan paramita artinya tuntunan. Ya, tuntunan hidup yang amat mulia atau kebajikan yang luhur. Nah, yang pertama ada Maitri, yang artinya sifat ramah tamah dan ingin bersahabat dengan semua makhluk. Yang kedua ada karuna, yang artinya belas kasih sayang yang melimpah terhadap makhluk yang menderita. Yang ketiga ada mudita, yang artinya senantiasa menghargai dan bersimpati terhadap orang yang memperoleh kebahagiaan. Yang keempat, upeksa, yang artinya keseimbangan batin yang selalu menjaga keseimbangan, tidak lupa kepada daratan, serta tidak hanyut dalam kesedihan. Di catur paramita ini mengajarkan kita tuntunan hidup untuk selalu ada di kebajikan itu sendiri. Kita menyayangi orang lain, berarti kita menyayangi juga diri kita sendiri. Kita menyayangi ciptaan Tuhan, berarti kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, ini tidak lepas dari konsep dari tatwamasi itu sendiri. Ya, jadi kita sepenanggungan, ya, begitu juga kita merasa sekarang ada bencana alam, misalnya di Sumatera, kita sama merasakan penderitaan itu. Gitu. Nah, atas beberapa korban, kita berbelasungkawa dan mendoakan semoga musibah ini atau bencana itu cepat berlalu dan tidak terulang lagi, kan gitu. Nah, jadi konsep ajaran catur paramita ini ya, bagaimana sejatinya ya kita selalu bersimpati kepada orang gitu. Nah, salah satu itu adalah konsep dari mudita. Nah, jadi demikian tatwa-tatwa Hindu di dalam catur paramita untuk menjadikan kita manusia Hindu yang memiliki karakter-karakter orang yang suputra gitu. Nah, yang terakhir ya barangkali banyak konsep-konsep yang tidak saya bahas di sini. Ya, kalau kita berbicara konsep Hindu itu kan ada Tri Karano juga. Begitu juga ada ajaran kepemimpinan Hindu Astabrata gitu. Nah, yang terakhir mungkin yang secara ringkas kita ketahui secara bersama adalah Trikaya Parisuddha. Nah, jadi tiga perbuatan yang baik dan penuh dengan kebajikan yang amat mulia. Nah, jadi ajaran Trikaya Parisuddha ini secara konsep mudah kita katakan. Kaiko Parisuddha artinya perbuatan yang penuh dengan kebajikan. Kita tahu konsepnya itu. Kita tahu bahwa melakukan kebajikan merupakan dharma. Dan begitu juga harus dijalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tahu konsepnya itu kadang-kala untuk mengimplementasikan ya perbuatan-perbuatan yang berbudi pekerti luhur. Nah, masih sangat-sangat susah di era modern ini. Nah, tentu kenapa saya bilang susah? Mbak lihat fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, teman-teman. Dari satu sisi, pendidikan kita di Indonesia ya secara umum kan ingin membentuk karakter-karakter peserta didik ya sesuai dengan profil Pancasila sampai diadakan kurikulum mendalam seperti deep learning ya pembelajaran mendalam. Namun kenyataannya ya masih ada beberapa oknum saya bilang ya oknum siswa berani untuk melawan gurunya, menantang gurunya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela kadang-kala. Nah, ini perlu kita sikapi bahwa ya secara teoritis kita tahu dan saya yakin dari sekolah pasti diajarkan bagaimana bagaimana menjadi siswa seorang siswa itu yang
memiliki karakter berbudi pekerti luhur sesuai dengan profil Pancasila dan nilai-nilai karakter. Ya, 18 karakter yang dikembangkan dalam Sindiknas untuk bertanggung jawab, budi pekerti, disiplin, dan karakter yang lainnya. Nah, namun secara kenyataan masih juga banyak terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya. Apalagi kita lihat di media sosial yang tren, begitu juga yang mendapatkan apa namanya viewers banyak itulah. Ya, jadi kok itu tuh kontennya ya saya bilang agak yang ke hal-hal yang lain gitu ya. Nah, jadi ini menandakan bahwa degradasi moral mengalami sebuah hal yang harus serius di apa namanya ditangani, bukan sebatas wacana-wacana untuk memperbaiki perilaku-perilaku. Jadi perlu aksi-aksi nyata untuk menangani hal itu. Nah, itu terkait tentang Trikayo Parisuda. Nah, jadi Hindu itu mengajarkan bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang penuh dengan kebajikan berdasarkan dharma gitu. Dan jangan sampai ya kita sebagai mahasiswa Hindu yang mengkhianati diri kita sendiri dan mengkhianati ajaran-ajaran agama. Yang kedua, ada waciko parisuda yang artinya ucapan yang baik, benar, jujur. Ini waciko, perkataan. Jadi ucapan yang dia seharusnya adalah ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ucapan yang baik gitu. Nah, bagaimana dengan implementasinya? Nah, ini perlu kita uh, sikapi bersama dan mengkoreksi bersama-sama kembali lagi ke dalam diri kita. Yang ketiga, manacika parisuda yang artinya berpikir yang baik dan suci. Nah, ini kita harus senantiasa untuk berpikir yang baik dan suci. Nah, kalau di dalam ilmu-ilmu modern, ya seperti misalnya afirmasi. Nah, jadi kita harus mengafirmasi hidup kita untuk selalu pikiran kita selalu sehat, badan kita sehat, kita kuat, keberlimpah rezeki. Nah, jadi pikiran kita harus ini adalah rajanya indera. Jadi mata kita ya bisa dikendalikan oleh pikiran kita, telinga juga harus bisa dikendalikan oleh pikiran kita, lidah kita, 10 indera yang ada di dalam diri kita ini yang mengendalikan adalah indera pikiran kita teman-teman sebagai raja dari indera. Nah, maka dari itu ya pikiran ini harus senantiasa berpikir hal-hal positif. Ya, dalam ilmu modern seperti saya bilang ada kata afirmasi. Nah, inilah sebagai contoh ya, sebagai salah satu contoh bagaimana pikiran itu sebagai hal yang memiliki kedudukan yang paling tinggi untuk mengatur indera kita dan kita harus senantiasa mengkondisikan pikiran kita ke hal-hal yang positif. Nah, sekarang saya lanjutkan. Di dalam perspektif Tatwa Hindu, manusia tersusun dari dua unsur utama, teman-teman. Jadi ada unsur jasmani yang disebut sebagai sarira ya. Sedangkan rohani ya, kita sering sebut sebagai sukma sarira atas keberadaan Atman di dalamnya. Nah, di mana Atman merupakan percikan hakikat Tuhan yang kekal. Jadi jasmani manusia memiliki tiga lapisan yang disebut sebagai Trisarira, Stula Sarira, badan fisik, Sukma Sarira, badan halus dan antahkarana, alat kesadaran batin. Sebagaimana Stula Sarira tersusun dari Panca Mahabhuta. Eh, jadi alat kesadaran, mohon maaf, Panca Mahabhuta yang terdiri dari ada pertiwi. Apa ini pertiwi teman-teman? Ada yang tahu? Apa itu apa? Apa itu teja? Apa itu bayu dan akasa? Ada yang tahu pertiwi ini apa? Pertiwi itu Jadi bumi itu ya, tanah. Pak. Iya. Kalau kita berpijak. Nah, jadi pertiwi itu adalah unsur tanah. Ya, bisa juga kita bilang sebagai eh, bumi. Boleh. Kalau apa? Apa? Kalau tidak salah, apa itu angin, Bapak ya? Pak air ya? Air. Ya, Air ya, ya, ya. air. Kalau teja, Oh, teja itu teja ada yang tahu apa? Teja? api, Bapak. Ya, api.
Selanjutnya ada Bayu. Ini apa nih Bayu? Angin, Bapak. Ya, angin dan akasa. Apa itu akasa? Ayo, siapa tahu apa itu akasa? Ruang, Bapak. Ya, Apa ruang. itu? Oke. Jadi ini yang membentuk ya tubuh manusia, teman-teman. Ada pertiwi, ada tanah gitu. Ya, ada apa, ada air, ada teja. Ini ada api, ya, bayu, yaitu angin. Sedangkan kasa adalah rongga. Jadi pertiwi di dalam tubuh manusia inilah zat padat, teman-teman, yang menjadi tulang, ya, menjadi tulang dalam tubuh kita. Apa inilah unsur cair yang menjadi darah di dalam tubuh kita. Teja ini adalah unsur panas, ya, atau api di dalam tubuh kita adalah energi panas itu, ya. Sedangkan bayu adalah unsur angin dalam tubuh kita adalah oksigen. Sedangkan akasa, ya, ini dalam tubuh kita merupakan pori-pori gitu. Ya. Nah, jadi yang menjadikan tubuh manusia sebagai buana alit gitu dan cerminan buana agung alam semesta di dunia ini kan juga ada semua unsur itu. Karena itu proses terbentuknya manusia dipahami selaras dengan proses semesta menunjukkan bahwa manusia adalah miniatur alam semesta yang membuat unsur dan hukum-hukum penciptaan yang sama. Nih. Nah, sedangkan sukma sarira, ya. Jadi sukma sarira itu terdiri dari panca dan matra, teman-teman. Unsur halus di dalam tubuh kita, ya, sukma sarira itu terdiri dari panca dan matra. Seperti sabda dan matra, separsa, rupa, rasa, dan ganda. Jadi sabda itu berupa benih suara, separsa merupakan sentuhan, rupa dan mantra merupakan bentuk, sedangkan rasa dan matra merupakan cita rasa. Sedangkan yang terakhir adalah gana tan matra merupakan unsur bau atau aroma. Jadi membentuk berbagai indera seperti panca budi indera dan panca karmen indera. Sedangkan antahkarana sarira merupakan unsur rohani yaitu jiwatman itu sendiri yang sifatnya sama seperti parama atma, kekal abadi. Nah, jadi jadi kombinasi panca mahabhuta dan begitu juga unsur pembentuk panca mahabhuta itulah panca tanmatra. Inilah yang menjadikan panca budi indera dan panca karmen indera di dalam tubuh kita, teman-teman. Nih, panca budi indera unsur yang paling halus, ya, seperti mata, telinga, ya, lidah dan lain sebagainya. Demikian juga panca karmen indera adalah tangan, kaki, perut, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi manusia Hindu dipahami sebagai makhluk berpikir atau manusia yang atau yang merupakan kesatuan jasmani dan rohani dengan Atman sebagai hakikat ilahi yang kekal. Ia adalah buana alit miniatur dari buana agung tersusun atas Tri Sarira yang diperkaya kemampuan batin melalui Tri Antahkarana. Ya, jadi pancatan matra serta sistem indera. Sebagai makhluk bermoral, ya, kita memiliki tri permana, manusia diberi kemampuan untuk menata pikiran, ucapan, dan tindakan agar selaras dengan dharma. Dengan potensi fisik, psikis, dan spiritual ini, manusia hidup memiliki tujuan utama untuk mengharmonisasikan diri dengan kosmos atau alam dan kembali pada sumbernya atau Parama Atman yang disebut sebagai Tuhan itu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih eh, atas segala eh, perhatian teman-teman dalam menyimak materi ini semoga bermanfaat dan berguna terkait tentang ajaran Tatwa bahwa sejatinya bagaimana ajaran Tatwa itu sebagai sumber dari segala kebenaran dan mengimplementasikan menjadi mahasiswa yang memiliki dedikasi terhadap peranan moral, ya, begitu juga berperan dalam sisi-sisi sosial, berperan juga dalam sisi akademis dan berperan juga dalam sisi politik yang menjadi sebuah keputusan bersama dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang untuk
senantiasa mengunggulkan Dharma di dalam kehidupan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Terima Bapak. Mohon maaf Terima kasih, sebelumnya. Bapak. Terima kasih.